warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan semua kita mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Bapak Ibu Ahlul Jannah yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, di mana di sini Bapak Ibu Allah informasikan misi Rasulullah diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad illa, kecuali, melainkan rahmatan, untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Nah ini Bapak Ibu, kita harus tahu dengan Rasul mulia kita apa misi Rasulullah diutus oleh Allah. Banyak misi Rasulullah Bapak Ibu, dan intinya Al-Anbiya 107, Nabi Muhammad Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Maka kita Bapak Ibu yang menjadi umat Rasulullah tentu harus meneladani Rasulullah, menjadikan diri kita juga rahmat bagi seluruh alam. Nah itu Bapak Ibu ya. Dan Rasulullah terbukti Bapak Ibu, dan kita harus kita buktikan pula, kita rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmat untuk kita, tidak hanya rahmat untuk keluarga kita, tapi juga menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nanti tidak ada batas wilayah di Rasulullah itu, tidak rahmat untuk orang Arab saja, di luar Arab saja. Nabi Muhammad itu tidak rahmat untuk manusia saja, untuk binatang, tumbuh-tumbuhan saja. Nabi Muhammad itu tidak rahmat untuk orang Islam saja, non-Muslim pun mendapatkan rahmat dengan kehadiran Rasulullah. Terbukti kan Bapak Ibu, Rasulullah aja membuat syariat-syariat, dan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak hanya menyelamatkan orang yang mengamalkannya, juga menyelamatkan orang yang tidak mengamalkannya. Yang membenci Rasulullah, yang tidak suka dengan Rasulullah, mendapatkan rahmat dari kehadiran Rasulullah. Orang non-Muslim yang tinggal bersebelahan dengan orang Islam, yang bertetangga dengan orang Islam yang mengamalkan syariat Rasulullah, akan aman Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Islam tahu betul tanda orang beriman itu dia menghormati, menghargai, membuat nyaman tetangganya. Maka non-Muslim yang berdampingan dengan orang Islam yang ikut ajaran Allah pasti akan merasakan kenyamanan itu, akan merasakan rahmat itu. Ketika ada suara gaduh, maka orang Islam pada ibu-ibu ikut gaduh orang sahabat, tak jadi nih ibu-ibu bapak ibu. Itu buktinya bahwa non-Muslim pun mendapat rahmat ketika dia berdampingan dengan orang Muslim.
non-muslim yang belanja ketika orang muslim yang benar-benar mengikuti syariat Islam, mengikuti syariat Rasulullah tidak akan tertipu Bapak Ibu. Karena syariat Islam tidak membenarkan menipu itu. Perempuan-perempuan yang akan belanja yang jalan di depan laki-laki muslim, dia akan aman Bapak Ibu. Karena Islam rahmatan lil alamin, ada syariat Islam yang menghargai perempuan. Begitu juga kalau ada perempuan-perempuan yang berkerumunan, lewat laki-laki muslim di situ, laki-laki muslim dia akan aman dari godaan, karena yang ada itu kerumunan orang Islam, di mana ada aturan bagi perempuan dalam bermuamalah, dalam berinteraksi sesama perempuan dan sama laki-laki. Ini membuktikan bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin. Sekarang kita buktikan diri kita Bapak Ibu, apakah kita rahmatan lil alamin? Itu yang ingin kami sampaikan subuh ini, dan kita sama-sama semangat Bapak Ibu, kita bertekad mulai hari ini sampai kita tinggalkan dunia, kita rahmatan lil alamin. Kita tidak berkaca kejadian yang lalu, kejadian yang kemarin, tapi kita berkaca kejadian sekarang dan ke depan Bapak Ibu. Sekarang dan ke depan kita rahmatan lil alamin. Kita mulai dengan diri kita Bapak Ibu, kita rahmat bagi diri kita sendiri. Kita pastikan yang kita lakukan itu yang menyelamatkan kita. Seperti kami katakan sebelumnya, Rasulullah itu tidak mengharamkan sesuatu yang baik. Ya, yang baik kalau ada diharamkan oleh Rasulullah pasti itu tidak baik. Kalau ada yang sesuatu yang buruk jelas haramnya. Sesuatu yang halal pasti baik. Maka jangan ada kita memakan sesuatu, meminum sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik. Karena itu tidak halal bagi kita Bapak Ibu. Kalau rahmatan lil alamin, pastikan yang kita makan, yang kita kerjakan membuat rahmat bagi tubuh kita. Pastikan itu Bapak Ibu, karena ada di antara kita yang masih merusak dirinya Bapak Ibu dengan bergadang malam. Ya, pada Rasulullah punya syariat tidur malam itu untuk tidur, siang itu untuk istirahat. Itu syariat yang dibawa Rasulullah agar menjadi rahmatan lil alamin. Masih ada yang tidak menukarnya Bapak Ibu. Kadang mesti lalu siang baru lalu Bapak Ibu. Kalau keadaan terpaksa tidak masalah, Bapak, ini sudah menjadi kebiasaan terus-menerus. Ini dikhawatirkan tidak menjadi rahmatan lil alamin bagi dirinya. Masih ada di antara orang Islam yang masih berdiskusi soal rokok, soal halal, soal haram rokok, masih berdiskusi gitu. Kenapa masih diskusi? Sementara yang pabrik rokok sudah mengatakan rokok ini sehat tidak sehat. Pabrik rokok yang menciptakan rokok itu mengatakan rokok ini membunuhmu. Kenapa kita diskusi juga lagi rokok ini elok beda? Kita tidak bicara halal haram Bu. Karena orang yang rahmatan lil alamin itu dimasukkan ke dalam tubuhnya yang baik. Rokok baik itu tidak. Jangan kita bicara halal haram tuh. Dan Rasulullah ada rokok. Rokok hebat. Tapi ajaran Rasulullah bisa dibawa ke mana-mana, bisa dibawa ke rokok. Ajaran Rasulullah yang kita kerjakan yang baik-baik, yang kita makan yang baik-baik, nah itu ajaran Rasulullah. Nah, sekarang kita diskusi apakah rokok baik atau tidak, itu diskusikan. Jangan diskusikan hal-hal yang juga itu. Nah, kalau dikatakan rokok ini baik Bapak Ibu, tentu kita telah menyalahi pencipta rokok. Pabrik rokok sudah mengatakan rokok membunuhmu. Nah, diskusi juga deh. Rokok membunuhmu tidak? Nah, jadi Bapak Ibu, kita jadi rahmatan lil alamin. Kalau kita sudah terlanjur merokok selama ini, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi rokok, dan kalau bisa bersembunyi merokok itu. Jangan dekat anak kita, jangan dekat cucu kita. Sudah kita merokok, kita mengajarkan pula anak kita merokok. Asal menyuruh-nyuruh awak sadari rokok pun apa iya, tapi mampu nak ya Allah, ampun ya Allah, ampun tak bisa berhenti merokok ya Allah. Tapi yang tahan diri aku untuk bisa merokok dekat orang banyak. Kalau merokok dekat orang banyak tanpa kita sadari, kita mendakwahi orang banyak. Jadi Bapak Ibu, benar rahmatan bagi keluarga, rahmatan bagi tetangga. Intinya bagi tubuh ini kami mengajak diri kami dengan kita semua. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Berarti Rasulullah adalah rahmat untuk sekalian alam. Kita umat Rasulullah juga rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi ceramah Pak Haji Yul Henry. Itu dengan saya. Ya.
Makasih banyak Pak Haji atas ceramahnya Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Besar kali manfaatnya bagi kami Pak Terima Haji. kasih sudah mendengarkan. Amin. Allah, ya Allah, amin. Allah. Hai Bang Jal, aduh. Allah, Allah. Allah. Enggak, awak jarang merokok. Allah. Allah.